Selamat datang kembali di channel Ani Suryani. Pada playlist kali ini kita bahas segala sesuatu yang berkaitan dengan metodologi penelitian kuantitatif. Kalau Anda perhatikan tadi bumper depan gambarnya puzzle. Sekarang cover depan juga gambarnya puzzle. Ada apa dengan puzzle? Apa kaitannya dengan penelitian? Jadi penelitian itu adalah menyelesaikan satu bagian puzzle. Penelitian tuh nggak perlu besar, penelitian bisa juga kecil yang dia berkontribusi terhadap puzzle ilmu pengetahuan. Nah, sebelum masuk lebih dalam tentang bagaimana caranya sih kita melakukan penelitian yang baik, kita bahas dulu apa itu riset atau penelitian. Apa sih penelitian? Penelitian itu adalah aktivitas sosial dan juga intelektual yang dia melibatkan systematic inquiry. Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu secara akurat. Jadi dalam riset itu ada aktivitas pengkajian. Apa sih yang dikaji? Yang dikaji itu adalah adanya masalah atau gejala. Nah, masalah atau gejala ini dikaji dengan metode yang sistematis. Untuk apa? Untuk menemukan pemahaman baru. Dengan pemahaman baru ini maka kita bisa menemukan bahwa riset itu memiliki manfaat eksplanatif, dia menjelaskan sesuatu. Dia juga punya manfaat prediktif, bisa meramalkan sesuatu. Dan riset juga memiliki manfaat pengendalian terutama untuk kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh perusahaan maupun pemerintah. Terus kenapa kita kok butuh riset? Ya, karena good evidence come from well-made research. Loh, berarti ada evidence kan? Kalau sudah ada evidence, kenapa kita masih butuh riset? Karena evidence itu bisa misleading, bisa menyesatkan. Bagaimana contohnya evidence yang menyesatkan? Evidence itu bisa misleading karena pengukurannya. Kok bisa begitu? Sebagai contoh, sebuah kota ingin menghitung berapakah jumlah kasus COVID-19 yang terjadi di kota itu. Tetapi pengukurannya adalah dengan menghitung hasil tes PCR. Nah, ini bisa misleading. Kenapa misleading? Karena bisa jadi ada orang yang tidak tes PCR tetapi positif COVID. Ada orang yang sudah meninggal sebelum dites PCR. Jadi angka yang muncul pada kota tersebut bisa jadi misleading, bisa jadi tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Yang kedua, pemilihan sampel yang salah ini juga bisa membuat evidence yang misleading, evidence yang menyesatkan. Sebagai contoh, Anda ingin mengukur berapa persen sih populasi orang Indonesia yang memiliki senjata api. Lalu sampel penelitiannya diambil dari anggota Perbakin. Ya, kalau anggota Perbakin mereka mungkin 90% sudah memiliki senjata api. Hasil ini maka tidak bisa digeneralisasikan ke populasi Indonesia karena sampel yang diambil itu salah. Evidence itu bisa juga menyebabkan misleading correlation atau yang disebut sebagai spurious correlation. Masih ingat kan awal-awal vaksin keluar ada yang bilang jangan vaksin COVID karena vaksin itu menyebabkan kita terinfeksi. Banyak orang masuk rumah sakit yang habis vaksin. Nah, ini adalah sesuatu yang misleading karena ya orang bisa jadi sudah vaksin tapi bisa tetap kena COVID karena ada faktor lain yang belum diteliti. Jadi tidak bisa disimpulkan bahwa gara-gara vaksin orang masuk rumah sakit kena COVID. Nah, karena kalau hanya berkaca pada evidence itu bisa misleading, kita membutuhkan riset. Buat apa? Ya buat bikin keputusan yang benar. Jadi kita ingin making informed decision. Bagaimana riset itu bisa membantu pengambilan keputusan? Karena penelitian itu mengumpulkan fakta atau informasi, kemudian scanning ideas dari fakta informasi tersebut, dan juga penelitian itu merakit fakta atau informasi supaya bisa jadi keputusan. Nah, riset ini berkaitan dengan kebijakan dan juga berkaitan dengan praktek. Salah satunya adalah terkait dengan performance measurement. Orang atau perusahaan atau pemerintah itu melakukan riset untuk mengukur performance-nya, mengukur kinerjanya. Sebagai contoh apa? Sebagai contoh pemerintah menggunakan data driven untuk melacak tingkat kriminalitas. Kemudian riset itu juga ada yang namanya evaluation research yang digunakan untuk mengkaji
dampak dari kebijakan yang sudah diambil. Sebagai contoh, pemerintah ingin melihat itu apakah lockdown itu berdampak nggak sih pada penurunan jumlah kasus COVID. Nah, ini riset dimanfaatkan sebagai evaluation research. Riset itu juga bermanfaat bagi pengambilan keputusan. Jadi keputusan yang diambil itu evidence based gitu ya, berdasarkan evidence. Sebagai contoh, pemerintah sebelum membuat keputusan itu biasanya melakukan penelitian skala mini untuk menguji keefektifan program sebelum dijalankan. Di sini riset itu sangat berguna sekali untuk membantu mengambil keputusan yang tepat. Nah, kita sudah tahu tentang riset, kita sudah tahu tentang pentingnya riset. Sekarang, kenapa saya harus ngurusi tentang metode penelitian? Ya, kalau Anda ingin melakukan penelitian, nggak tahu caranya melakukan penelitian, penelitiannya bisa salah. Ngambil sampelnya bisa salah, ngukurnya bisa salah. Nanti ketika sudah dapat hasil, menerjemahkannya juga bisa salah. Maka pentingnya metode penelitian untuk bisa lebih mengerti research finding saya itu apa. Bagaimana menerjemahkan hasil dari penelitian. Nah, penerjemahan yang benar atas hasil penelitian ini dalam skala praktis atau dalam skala policy itu bisa membantu untuk mengambil keputusan. Jangan sampai pengambilan keputusan itu salah karena risetnya salah. Kenapa risetnya salah? Karena metodenya salah. Jadi apa sih metode penelitian itu? Ya, metode penelitian itu adalah teknik dan prosedur gitu ya. Prosedur untuk apa? Ya, prosedur untuk pembuktian. Jadi yang dibahas di sini itu apa? Ya, yang dibahas adalah bagaimana sih menentukan sampel, gimana sih cara ngukurnya, gimana cara membandingkan, kemudian teknik statistik apa yang akan digunakan. Loh, kok cuma statistik? Ya, karena di sini yang kita bahas adalah metodologi penelitian kuantitatif. Kalau metodologi penelitian kualitatif kita bahas cara yang lain. Syaratnya riset itu apa sih karakteristiknya? 1. Datanya itu dikumpulkan secara sistematis. Yang kedua, datanya itu diinterpretasikan secara sistematis. Yang ketiga, namanya penelitian itu juga punya tujuan yang jelas. Jadi kalau tujuannya nggak jelas ya nggak bisa dapat riset. Kalau datanya asal aja diambil ya ini bukan riset yang baik. Riset itu bisa mengeliminasi error. Kesalahan-kesalahan seperti apa yang bisa dieliminasi oleh penelitian? Yang pertama adalah overgeneralization. Jadi jangan sampai sampel kita itu adalah mahasiswa, lalu kita mengeneralisasikannya itu ke populasi se-Indonesia. Maka ini yang disebut sebagai overgeneralization. Kemudian error yang lain yang bisa dihindari dengan proper research itu adalah elective observation. Jadi elective observation itu ketika peneliti itu hanya mengamati sebagian orang saja atau kejadian saja dan kemudian menggeneralisasikan ke populasi yang lebih besar. Ini tidak bisa. Riset itu juga bisa menghindari yang namanya premature closure, di mana peneliti itu sudah merasa informasinya cukup, padahal belum. Penelitian juga bisa menghindari yang namanya halo effect. Halo effect itu adalah overgeneralisasi ke apa yang kita anggap sebagai sesuatu yang positif atau yang sesuatu yang prestigious. Misalnya, orang kaya itu pasti rajin berderma. Ini adalah halo effect, jadi kita membuat asumsi demikian. Riset itu juga bisa menghindari false consensus. Mengapa bisa demikian? Karena kita tidak pintar membedakan apa yang kita pikirkan dan apa persepsi orang lain yang kita pikirkan. Jadi riset itu objektif sehingga bisa menghindari kesalahan-kesalahan ini. Feature-nya riset itu apa saja? Riset itu bisa dalam aneka macam bentuk dan aneka macam ukuran. Sebagai contoh, ada riset yang dengan populasi yang luas atau yang kita sebut sebagai sensus. Ada riset yang skalanya kecil, saya hanya akan meriset perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Ada lagi yang lebih kecil, riset yang disebut sebagai case study yang hanya misalnya melakukan penelitian di 3 BUMN. Ada juga riset yang dilakukan secara longitudinal. Panjang periodenya, ada juga riset yang dilakukan hanya dalam 1 tahun atau 1 periode. Yang kedua, riset itu tidak pernah sempurna. Nobody's perfect, riset juga demikian. Jadi selalu ada kelemahan atau keterbatasan. Riset itu juga melibatkan uncertainty dan contingency. Loh, tadi kalau percaya evidence katanya nggak boleh. Nah, sekarang riset pun masih ada uncertainty dan
kontingensi. Gimana ini? Yang namanya riset itu selalu menggunakan asumsi, menggunakan batasan. Sehingga research evidence itu ada uncertainty-nya. Dengan demikian dalam kuantitatif, uncertainty ini yang kita ekspresikan dalam probability statement. Jadi jarang sekali peneliti yang menyatakan bahwa riset ini membuktikan. Tidak, tetapi seringkali mengindikasikan, menemukan. Nah, terus kontingensi itu apa? Ya, riset hasilnya itu akan seperti ini apabila dalam batasan-batasan tertentu. Gampangnya kalau di ekonomi kita bilang dalam kondisi ceteris paribus gitu ya, dalam kondisi yang lain. Riset juga sama, riset ini bounded in space, in time, dan in context. Jadi dibatasi oleh waktu, tempat, dan juga konteks. Riset ini bertujuan untuk mengeneralisasi. Jadi generalisasi itu adalah kemampuan untuk mengaplikasikan hasil terhadap lingkup yang lebih luas. Nah, nomor 5 ini adalah alasan mengapa kita pakai puzzle sebagai tema dalam metodologi penelitian kuantitatif. Karena riset itu adalah bits and pieces of a puzzle. Satu riset itu nggak bisa menyelesaikan masalah dunia. Jadi sedikit-sedikit dikumpulkan untuk menjadi rangkaian puzzle yang bisa menyelesaikan masalah. Riset ini selalu ada kompetisi dan kritikismnya. Ya, contohnya apa? Ya, selalu ada peer review dalam penelitian. Kalau Anda sudah punya tulisan atau artikel, kemudian mau dipublikasikan di jurnal ilmiah, itu pasti ada peer review-nya. Di situ Anda akan melihat kritik yang diberikan oleh reviewer, kekurangan apa saja yang ada di penelitian. Terkait dengan metodenya, riset itu bisa kuantitatif, kualitatif boleh, mixed method juga boleh. Mana yang lebih bagus? Tidak ada satu metode yang mengungguli metode yang lain, jadi tergantung dari tujuan penelitian. Riset itu bisa juga applied research atau dia bisa yang namanya basic research. Ini kita bahas di video berikutnya. Kita kembali lagi ke yang sudah dijelaskan tadi. Jadi penelitian itu ada yang sifatnya exploratory. Yang exploratory itu dia menjawab pertanyaan apa, what gitu ya. Biasanya exploratory ini digunakan untuk konteks atau subjek yang baru, di mana peneliti itu memiliki sedikit pengetahuan terkait dengan topik tersebut. Jadi exploratory research ini adalah riset pendahuluan supaya kita familiar dengan settingnya, dengan konteksnya untuk bisa mengembangkan hipotesis. Jadi ini adalah exploratory research. Kemudian ada riset yang namanya deskriptif. Riset yang deskriptif ini memberikan gambaran tentang misalnya tipe orang atau tipe aktivitas sosial dan dia berfokus pada pertanyaan how and who, bagaimana dan siapa. Jadi exploratory itu memberikan jawaban atas apa sih konteksnya. Deskriptif ini mulai menerjemahkan bagaimana sih konteksnya, siapa saja yang terlibat. Ada riset yang tujuannya adalah explanatory untuk menjelaskan. Kalau sudah masuk ke explanatory, itu yang ingin dijawab itu adalah why, adalah mengapa. Jadi biasanya explanatory itu menguji teori, jadi sudah menguji hipotesis, kemudian dia bisa memperbaiki teori, menentukan penjelasan-penjelasan terkait dengan hubungan antar dua atau lebih variabel misalnya. Nah, ini adalah sekilas tentang apa itu penelitian, apa itu metode penelitian. Di video berikutnya kita bahas yang spesifik terkait riset bisnis.